Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarahham ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah pengajian malam Kamis yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita bahwa hidup ini akan berakhir. Allah telah beri kesempatan kita hidup di alam roh. Alam roh pun berakhir, pindah kepada alam rahim. 9 bulan 10 hari kita berada di alam rahim. Alam rahim pun berakhir, kita pindah ke alam dunia. Dan alam dunia ini pun akan berakhir. Semuanya nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa, yang kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan meninggal dunia, akan dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa, hatta malaikat Israfil sekalipun. Semuanya akan mati, akan meninggalkan kehidupan dunia ini, beralih kepada alam yang selanjutnya, alam barzakh atau yang dikenal sebagai alam kubur. Dan tentunya tidak berakhir sampai di alam kubur, alias nanti berlanjut ke alam akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, baginda Rasul bersabda, wallahi demi Allah, la tamutunna kama tanamun, pasti kalian akan mati. Tamutu, mata yamutu. Tamutu berarti kalian semua akan mati. Kama tanamun, seperti kalian tidur. Jadi meninggal dunia seperti tidur. Begitu keadaan orang mati itu seperti orang tidur.
Wala tub'atsunna kama tastayqidun, setelah dimatikan akan dibangkitkan. Ba'atha yab'atsu, wala tub'atsunna, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kama tastayqidun, seperti kalian bangun dari tidur. Jadi kita bangun dari tidur itu, itulah gambaran setelah bangkit dari kematian. Kemudian setelah dibangkitkan semua, wala tuhasibanna bima kasabtum, akan dihisab. Hasiba yahsibu, hisaban alias akan dihitung seluruh amalan itu, perbuatan baik buruk semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tujzauna ihsan bil ihsan, akan dibalas kebaikan selama di dunia. Kebaikan selama dunia akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Wasu'an bisu'i, dan segala amalan buruk di dunia akan dibalas dengan keburukan. Alhamdulillah. Jadi nanti pengadilan Allah itu kan betul-betul adil. Yang sering berbuat baik di dunia akan dibalas kebaikan, yang sering berbuat jahat, berbuat kemungkaran akan dibalas dengan kemungkaran, akan dibalas su'an bisu, kejahatan dengan kejahatan. Terakhir, wala tudkhilal jannah abada awin nar abada, akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya atau ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalau sudah mengkaji ayat hadis ini terbayang oleh kita. Satu yang kita pikirin, berarti ada yang ngatur semua ini. Bukan presiden, bukan raja, bukan gubernur, bukan bupati. Ada raja di raja, king of the king, lord of the world, yang ngatur seluruhnya ini. Berarti semua akan berakhir kehidupan ini, bapak-bapak. Celakanya, hidupnya cuma sekali. Mending kalau nanti misalnya setelah meninggal dibangkitkan, masuk neraka, alhamdulillah. Ada proses selanjutnya, hidup lagi di dunia. Nah, enak, masih ada harapan itu. Ini enggak, cuma sekali inilah kita. Maka ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid, artinya tetap mulia, matinya pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Wahnya hari ini hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Maka hadis baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat linnas, bagi manusia. Wa ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Ya rahimakumullah. Maka pada malam hari ini mari kita muhasabah mudzakarah, tawasaw bil haq, tawasaw sabr. Kita sering dapat ta'am, ya, ta'am jasmani. Ini ta'am jasmani. Dan ta'am jasmani ini enggak bisa ditunda-tunda. Bukan hanya kalau enggak makan itu lapar, bisa sakit, bahkan bisa mati. Jasadnya bisa mati. Tapi barangkali orang tidak terlalu peduli, perhatian kepada rohani. Rohaninya enggak kasih ta'am, enggak diberi ta'am, maka rohaninya lapar, bisa sakit, bisa mati. Jawab Allah. Jadi malam hari ini kita ini lagi santapan rohani. Ayat Allah, hadis sebagai Rasul yang kita kaji ini sebagai santapan rohani. Ta'am rohani, istilahnya asbara, ya. Ada ta'am rohani. Kalau ta'am jasmani ini untuk jasad kita saja. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang benar adalah makan untuk hidup. Jadi sekedarnya saja. Jadi Rasul itu sedikit makannya, Pak.
Rasulullah SAW sedikit makannya. Kalau umatnya sedikit-sedikit wah. Rasul itu sering puasa. Jadi sering puasa. Ada amaliyah yang rutin beliau lakukan. Setiap pagi bertanya, ada makanan enggak yang bisa dimakan? Enggak ada. Beliau puasa. Bahkan dinyatakan dalam riwayat itu bahwasanya baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah menyimpan makanan lebih dari 1 hari. Tapi umatnya sering basi makanannya. Ada yang nasi singkong belum sempat diolah dimasukin kulkas, asam besoknya. Berarti banyak makanan sampai enggak diolah. Tapi baginda Rasul dalam hidup ini tidak menyimpan makanan lebih dari 1 hari. Artinya apa? Makanan itu habis untuk hari itu. Beruntungnya kita punya sosok Nabi, bukan sultan, bukan the rich man. Seandainya kita punya Nabi sultan, seperti sultan-sultan yang ada di TV itu, waduh, kecil hati kita, berkecil hati kita, minder. Oh, Nabi saya sultan, Sultan Mekah, orang paling kaya, hidupnya bergelimang harta, rumahnya bertingkat, rumahnya mewah, kendaraannya banyak. Beruntungnya kita, Nabi kita enggak memiliki status sosial yang berlebihan, sehingga tatkala kita berada di posisi 0, titik 0 ya, titik 0 tuh kita nggak punya apa-apa kecuali kalau dibantu orang. Kita nggak makan kecuali kalau dikasih orang. Nah, ketika dalam posisi seperti itu, posisi berat itu, kita masih ingat Rasulullah Muhammad SAW bahwa di dunia ini yang harus diperbanyak bukan harta. Sekali lagi, kalau kita hanya mencari kaya, dapat kaya, tapi mati ujungnya Pak. Dan kekayaan itu nggak dibawa. Benar gak ini? Kalau tujuan kita kaya, kaya kita sudah dapat kekayaan itu, terus mati. Apa kekayaan dibawa mati? Tidak. Seumur hidup sekali pengen apa yang dicari, apa yang didapat? Kedudukan. Dapat kedudukan, mati juga. Jadi kalau yang diperbanyak harta, yang diperbanyak terlalu cinta sama dunia ini, maka dia punya penyakit al-wahnu. Cinta dunia, takut mati. Sekarang muhasabah nih, muhasabah artinya menghisab diri, menghitung diri. Ada nggak penyakit itu? Coba. Masih ada nggak perasaan takut mati, benci mati, dan cinta dunia? Cinta dunia, takut mati, itu penyakit Allah. Saya tiala ummati zaman la yabqal islam illa ismu wala minal quran illa rasul. Kata baginda Rasul dalam sabdanya, akan datang satu zaman pada umatku nanti Islam cuma nama, Al-Quran cuma tulisan. Islam banyak, tapi seperti buih yang mengambang di lautan. Umat Islam banyak, tapi seperti buih yang mengambang di lautan. Semua orang pengen nyaplok, pengen nyerang. Manusia, umat Islam seperti makanan di meja makan, seperti to'am, semua pengen makan. Tidak ada kekuatan. Kenapa tidak ada kekuatan? Karena Islam cuma nama, Al-Quran cuma tulisan. Islam tidak lagi diamalkan sebagaimana Islam yang diamalkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya apa? Islam cuma nama. Kamu Islam, sholat enggak. Coba bayangkan ya, saya sudah pernah sampaikan waktu itu. 5 jari ini menggenggam agama Islam. Ya, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Enggak haji masih kuat pegangannya, karena enggak semua orang wajib haji kecuali yang mampu. Enggak puasa, memang ada orang yang lagi dalam keadaan sakit, enggak puasa enggak apa-apa. Dia musafir dalam perjalanan enggak apa-apa. Enggak zakat masih kuat, karena memang orang yang zakat orang yang mampu. Tapi kalau udah enggak puasa, lepas, jatuh, enggak syahadat, masih kuat, masih pegangannya sholat. Lepas tinggal satu di jempol yang pegang, telunjuk yang pegang. Karena nomor 2 ini sholat.
Tapi kalau lepas, telunjuk ini lepas, sholat lepas, maka jatuh. As-shalah imaduddin, sholat itu tiang agama. Karena tiang, soko guru. Saya kira kalau rumah itu ada soko guru, ada apa namanya, asnya ya, Mas Gus ya. Ketika asnya itu dicopot, roboh semua. Asnya itu sholat. Saya kira tukang paham itu, tapi kalau mandor nggak paham aja. Hah? Karena kalau mandor itu, saya nggak ngerti mandor itu ada ilmunya apa enggak. Kalau tukang jelas dia punya ilmu kan. Ya saya kira mandor juga ada ilmunya. Nah, ketika tiang itu dirobohkan, hancur bangunan. Pojok sana, ada tiangnya, tiang empatnya. Kalau bangunan yang di tengahnya ada kuda-kuda, pasti itu ya. Bangunan yang ada kuda-kuda, ya Mas Kus ya, pasti ada tiang tengah itu. Itu sebagai asnya gitu. Itu kalau roboh yang tengah, ampun, kekuatannya di tengah. Saya nanyanya sama tukang juga. Saya nanya sama tukang, saya ini pengen gitu rumah saya ini yang di sana. Cuman yang tengah ini mau saya pindahin. Maksudnya Pak, bongkaran yang tengah roboh banget. Nah kan ada tiang pinggir-pinggir. Tiang itu kekuatannya di sini kan. Tengah ini kalau Bapak hancurkan tengahnya roboh semua. Barangkali yang tunjuk ini tadi sholat. Kalau nggak sholat, apalagi pertanyaan berikutnya, kamu Islam, kok nggak sholat? Akil, balik ya, saya belum balik, saya masih muda. Oh iya, nggak apa-apa, karena belum balik, belum dewasa, belum wajib sholat. Tapi kok kamu udah kumisan, udah jenggotan, Islam sudah kumisan, sudah jenggotan, kok nggak sholat? Error, oh ya udah, kalau error, memang boleh Pak nggak sholat, syaratnya 3, gila, masih kecil, atau nggak beragama Islam, itu aja. Tapi kalau 3-3-nya sudah kita penuhi semua, kamu waras, udah balik, sudah dewasa, Islam, terus alasannya apa kok nggak sholat? Jadi yang harus kita perbanyak ini ketika hidup di dunia, bekal menuju akhirat. Kadang-kadang pikiran kita ini pikirnya begini. Aduh, kalau saya mati gimana nasib anak istri saya? Berarti dia masih pikir dunia. Maksudnya begini, saya harus ninggalin rumah buat anak saya dan istri saya. Istri 1, anak 4 misalnya. Nanti 1-1 rumahnya, harus 5 saya punya rumah. Kan begitu. Pikiran duniawi. Tapi kalau orang berpikir ukhrawi, akhirat, seperti baginda Nabi yang bertanya kepada anaknya, "Nah, kalau nanti bapak mati, ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah, Nak? Akhirat. Setelah bapak meninggal nanti, kalau bapak meninggal, kamu tetap bertuhankan Allah enggak, Nak? Kalau bapak meninggal, kamu nanti tetap agama Islam enggak, Nak? Kalau nanti bapak meninggal, apa kamu tetap ibadah? Nah, itu yang dia pikirkan. Lalu kemudian berubah kan prinsip itu. Ma ta'kuluna min ba'di. Nah, kalau nanti bapak meninggal, kamu makan apa, Nak? Jadi pola pikir, pandangan, paradigma umat ini sekarang ini berpikirnya materi. Selesai semua, tenang aja, usah kalau ada duit dunia ini, aman dunia. Jadi yang pertama duit, bukan iman. Sehingga ketika dia ditawarkan uang, imannya bisa hilang. Kalau nominal 6, nominalnya 6, nolnya 6, masih kuat imannya Pak. Saya kira ini ya. Tapi kalau ada nolnya 9, 1 miliar gimana? Nah, mulai mikir, wah 1 miliar ini, beli apa saya? Kayaknya Kijang Innova nih. Kalau Pajero ini, coba kalau nolnya 12,
1 triliun mulai goyang ini. Bukan hanya lepaskan jilbab, melepaskan peci, lepaskan akidah iman dalam hatimu bisa jadi goyang, karena motivasinya materi. Rabi mah kawin lagi dia Pak. Rabi maning. Jadi kita nggak ngomongin orang, tapi kita bahas sisi kita saat ini. Mungkin menilai orang itu kok begitu ya. Tapi satu ketika Allah izinkan kita seperti dia, barangkali begitu juga. Pandangan kita, kalau orang kaya itu kan dia bisa koleksi apa aja, enak bener. Kenapa nggak buat teras masjid as-salam? Kenapa nggak buat di masjid aja? Mikir kita begitu kan. Tapi ketika kita di posisi yang sama, duit saya, terserah saya lah mau beli mobil, mau beli apa, mau koleksi, barangkali begitu. Maka Allah sudah berikan kita ini sesuai dengan porsinya. Tapi kita ingin meningkat, jangan di sini saja, jangan jalan di tempat. Ikut pengajian, apa yang dikaji, fikih, ikut. Apa yang dikaji, akidah tauhid, ikut. Apa yang dikaji, tasawuf, bagus. Sehingga meningkat, bukan hanya pengen jadi muslim, mukmin, tapi muhsin. Apa itu muhsin? Orang yang sudah melaksanakan rukun ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau sudah amalkan 12 rukun, rukun Islam 5, rukun iman 6, tambah rukun ihsan 1, 12, baru sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jadi untuk totalitas belajarnya nggak cukup dengan tahu apa fikih saja, tapi tauhid dan tasawuf. Di mana belajar tasawuf ada, kita harus cari mursyidnya yang mengadakan taklim, mengadakan kajian tasawuf, sehingga kita mengalami peningkatan rohani itu tadi. Kalau sholat memang barometer. Kok saya sholat terus maksiat jojong. Mudah-mudahan nanti setelah tahapannya bukan fikih, tahapannya tauhid, dan mulai itu berpikir, wah sholat saya ini kalau begini sia-sia, kan begitu. Saya ini cuma formalitas, menggugurkan kewajiban, kok nggak berbekas. Nanti kalau sudah meningkat tasawuf lagi, beda lagi itu pengalaman rohaninya. Ya barakallahu. Kajian-kajian seperti itu semakin menggugah semangat kita untuk ibadah. Ya, minimal, seminimal-minimalnya ya, seminimal-minimalnya. Kita tidak lagi bangga dengan status kita muslim saja, tapi pengen jadi mukmin. Apa itu maksudnya? Tidak bangga hanya dengan status melaksanakan sholat 5 waktu tapi sendiri. Itu muslim namanya. Tapi kalau sudah sanggup yang sunnah, apa yang melaksanakan sunnah? Ya jamaah ini sunnah. Ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu plus dengan jamaahnya, jadi bukan hanya wajib plus sunnah. Fashhadu bi annahu mu'min, berarti meningkat nih orang. Ya, maqamun, kedudukan spiritualnya itu bukan hanya lagi melaksanakan wajib tapi plus sunnahnya. Sholat tidak lagi sendiri tapi berjamaah. Sampai kapanpun ya. Mau dikupas bagaimanapun, tidak mungkin melampaui pahalanya orang sholat sendiri terhadap orang yang sholat jamaah. Ustaz, saya sholat sendiri 1 jam. Ya tetap aja hitungannya 1. Hai Ustaz, sholat isya 1 jam. Al-Quran saya tahu di depan. Saya baca 1 rakaat Al-Baqarah, 2 rakaat Al-Imran, 3 rakaat Al-Nisa, 4 rakaat Al-Maidah. Ya tapi nilainya tetap 1 walaupun lama. Dan mari sama-sama kita pahami bahwa tatkala kita sholat berjamaah dalam posisi kita menjadi makmum ya, yang berdiri di belakang imam, maka sholat kita dijamin
Dijamin tatkala kita sholat berjamaah itu insya Allah ya, karena yang diterima itu Allah. Kalau sah ya sah. Sah nggak sholat kita berjamaah? Sah, sesuai rukun dan syaratnya sudah kita penuhi. Ya sah, kita berani bilang sah kalau kita. Kalau diterima ya tentu Allah yang menerima. Tapi kalau sholat sendiri, kalaupun diterima, kalaupun sah, nilainya cuma satu. Logika berpikirnya begitu. Maka harus selalu meningkat ya. Selalu meningkat hari demi hari, kita bikin absen untuk diri pribadi kita. Kalau sudah sholat, paripurna nih sholatnya udah sempurna berjamaah di masjid tepat waktu, maka meningkat yang lainnya. Zakat tatkala umroh apa tatkala Ramadan saja kita zakat fitrah. Zakat mal pun setahun sekali, sudah haul 1 tahun sekali. Haul itu 1 tahun. Baru keluarin zakat mal namanya, 2,5% dari penghasilan bersih selama setahun. Kalau hanya nunggu zakat wajib itu saja, maka kita baru menjadi muslim saja. Maka untuk meningkatkan derajat muslim menjadi mukmin, infak dalam sedekah, sedekah subuh. Celengannya udah ditukar Pak, ambil lagi yang baru. Jangan udah nyerahin, udah saya selesai, saya udah sudah kosong, udah selesai, udah pernah udah, nggak mau lagi nggak, udah selesai itu aja. Ya berarti kita baru mencapai makom itu muslim. Ya, harusnya jangan berhenti terus. Masih banyak itu di dalam itu, di kardus itu. Tukar, ambil yang baru. Sudah kosong. Sebab manusia ini kan tergantung dengan situasi kondisi. Artinya terpengaruh dengan keadaan. Kalau di rumahnya ada kotaknya, mudah-mudahan itu tersuasana ya, gue. Oh, ada kotaknya nih. Ada kotak sedekah sunnahnya. Oh, ingat mata melihat, telinga mendengar, istrinya ngomong, Pak, Bi atau siapa, B, masukin dulu dong sedekah sunnahnya. Oh iya, itu kelihatan mata. Tapi kalau wujudnya nggak ada, mau dimasukin kemana? Indomaret ujung-ujungnya. Nasi uduk. Iya, niat. Jadi kotaknya itu harus disiapkan. Tukar ganti yang baru. Sehingga infak jalan terus, sedekah juga, infak itu sedekah sunnah. Yang wajib ya zakat, yang sunnah ya infak. Sedekah sunnah, sedekah subuh sunnah, infak sunnah. Ya warahimahullah. Lain lagi sedekah atau zakat, begitu juga puasa. Kalau harus nunggu Ramadan puasa, setahun sekali kita puasa. Iya, kalau banyak umur tahun depan bisa Ramadan lagi. Ya masa iya nunggu 365 hari 12 bulan baru puasa lagi. Kenapa enggak ambil kesempatan untuk meningkatkan makom spiritual ini, ambil bagian puasa sunnah. Berat Ustaz, Senin Kamis enggak sanggup saya. Saya kan ahli hisab. Ya sudah sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali hari apa aja? Komariah. Makanya bagi Rasul itu sholat puasanya sebulan 3 kali doang. Ayyamul bid, abyad itu bid putih, ayyam hari putih. Hari putih itu 13, 14, 15 bulan Komariah. Ini bulan apa ya? Muharram. 13, 14, 15 kapan? Udah lewat. Tunggu bulan depan. Kenapa beliau cuma 3 hari? Karena 3 hari sama dengan 30 hari. Manjabil hasanah, satu kebajikan itu falahu asyru amthaliha, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kalau 3 hari berarti 30 hari. Maka orang yang puasa ayyamul bid, hari putih ikut Rasul itu dianggap puasa sepanjang masa. Karena tiap bulan dia puasa. Bulan depan. Nah, saya berani ngomong begini untuk motivasi diri saya juga. Nggak kuat saya Ustaz puasa Daud sehari, puasa sehari enggak, atau puasa Senin Kamis seminggu 2 hari. Ya sudah, sebulan 3 kali. Cuman ini harus kita gerakkan juga seperti sedekah sunnah itu. Kalau nggak digerakkan sedekah sunnah, siapa yang mau sedekah sunnah? Sedekah sunnah.
Begitupun puasa Ayyamul Bid ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita mau kompak 13, 14, 15 ada to'amnya buka puasa di masjid. Subhanallah. Insyaallah siap semuanya. Kalau suasana itu dibuat, bakal berapa ini? Waduh Ustaz, kalau berturut-turut gak kuat saya. Ya ambil satu bagian, 2 bagian, 2 hari, 3 hari. Ya kalau sebulan itu 30 hari ya 10% saja 3 hari. Itu kalau sudah tersuasana, terkondisi di masjid di jamaah kita ini, dengan sendirinya nanti ikut. Ayyamul bid, ayyam hari bid putih. Hari putih itu hadisnya sahih, baginda Rasul mengamalkan itu. Puasa pada hari putih 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Bulan Arab, bulan Hijriah. Tinggal tunggu aja ini tanggal berapa Muharram. Udah habis berarti tinggal Rabiul Awal. Safar bulan depan, tanggal 13 kita naik. Puasa kita puasa supaya rohani kita meningkat, spiritual kita. Enggak gini-gini aja. Enggak 12 bulan sebulan doang. Jos apa Ramadan. Ramadan itu penuh. Ya kan? Enggak puasanya tarawih orang. Ya. Iya enggak puasanya tarawih. Begitu takbiran nangis-nangis ya Allahu Akbar. Puasa enggak. Padahal yang wajib puasa, tarawih sunnah. Cuman kecele ya, malah milih yang sunnah. Jamaah rahimakumullah itu. Yang wajib Ramadan, yang sunnah Ayyamul Bid. Itu ada hadisnya. Jelas kalau mau mengamalkan itu. Saya kira enggak ada yang bantah kalau Ayyamul Bid itu hadisnya sahih dan bisa diamalkan. Pahalanya 3 hari sama dengan 30 hari, karena 1 hari sama dengan 10 hari. Artinya kalau setiap bulan kita puasa, berarti seumur hidup puasa. Subhanallah. Apalagi amalia sunnah meningkatkan rohani kita ini. Sholat sunnah sudah, zakat yang sunnah, sedekah sunnah sudah, puasa sunnah sudah, baca Quran. Kalau Quran itu tinggal tulisannya aja nggak pernah mau dibaca, nggak ada lagi yang mau tadarus. Ramadan doang hatamnya, habis Ramadan selesai, say goodbye. Maka saya mengajak tunggu isyraq sambil baca Yasin. Minimal adalah hari-hari itu kita buka Quran. Sebab gini, kalau subuh kita pulang, nggak ada kerjaan selain tidur. Paling banter ya, kalaupun nggak tidur ngapain? Nonton TV. Kopi, pindahin sini aja kopinya, tarik ke sini toalnya. Sehingga ritual kita, rutinitas baca Quran masih bisa kita laksanakan tanpa harus nunggu 11 bulan nunggu Ramadan lagi. Itu barangkali harus disepakati, harus dikompakkan, harus sama-sama menciptakan suasana itu. Nanti Ustaz kok Yasin terus kayak orang meninggal? Ganti. Ar-Rahman bagus. Al-Kahfi, Al-Waqiah boleh. Tadarus. Hingga kita kebagian pahala yang berlipat-lipat. Man qara harfan falahu hasanah. Fal hasanah bi asyri amsalih. Satu huruf satu kebajikan. Satu kebajikan kalau lipat gandakan 10. Kebajikan itu pahala. Pahala itu apa? Hasanah itu apa? Menyingkirkan satu duri di jalan. Sekarang cari satu duri, belum tentu ketemu. Tapi dibanding baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kebajikan kali 10 190. Cari 190 duri. Kata Rasul, kebajikan itu contohnya menyingkirkan satu duri di jalan. Saya kira lebih baik kita baca Bismillah 190 pahala ketimbang nyari duri di jalan atau nyari paku. Maka kita harus cerdas. Al-Quran inilah ladang pahala. Sebanyak mungkin ayat, surat, juz yang kita baca, semakin banyak pahalanya. Begitu jamaah rahimahullah. Kemudian pahala apa lagi? Nah, surat Isyraq barukan hadisnya sahih. Pahala haji umrah sudah nunggu. Ini udah mau Isyraq pulang. Lewat. Saya kira kalau ada toham di rumah bawa sini aja, kopi bawa sini aja. Biar tetap kita ngopi, tetap wudhu,
tapi tetap juga dapat pahala. Artinya kembali ke ayat yang hadis yang saya baca di mukaddimah tadi, kita tidak terkena penyakit al-wahnu. Apa wahnu? Cinta dunia, takut mati. Mudah-mudahan terhindar dari penyakit cinta dunia, takut mati, cinta akhirat, siap mati. Gitu kan dibalik begitu. Ini isyanya juga habis. Jadi jemaah rahimakumullah, sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, bagaimana kita meningkatkan ta'am rohani. Kalau ta'am jasmani ada terus 3 kali sehari, nggak bisa, nggak makan pening pala, ya kan? Tapi nggak ta'am rohani, ya, tenang saja, nggak ikut kajian, tenang saja. Saya khawatir rohaninya bukan hanya lapar, sakit. Seperti jasmani bisa sakit kalau nggak makan, nggak kena ta'am. Bukan hanya sakit, bahayanya mati. Kalau hati sudah mati, ini bahaya. Hadis penutup, innal abda idza ataba faqad fi qalbi nuqtatun soda, idza istamara ala amali iswadan wasatarat dhahabat ma fi qalbi al-khusyu' al-khasyah wal. Hati kalau bukan sakit lagi, kalau udah mati, dhahabat ma fi qalbi al-khusyu', dia tidak akan khusyuk lagi. Itu hati kalau udah mati, enggak bisa khusyuk. Dengan orang ngaji pening pala, dengan orang ceramah sakit perut. Nah, ini udah mati nih hati. Yang kedua, dhahabat ma fil khasyah, tidak ada rasa takut lagi sama Allah. Ditantang Allah. Ayo Allah, ayo. Saya enggak sholat, ayo. Dikira dia kalau enggak sholat azab Allah itu berupa kemiskinan. Enggak. Justru enggak sholat dia diberi kekayaan itu azab yang tertunda, istidrak namanya. Ya, saya enggak sholat enggak ada azab, Ustaz. Oh, kamu udah diazab karena kamu enggak taubat tuh udah diazab. Gimana kalau kamu enggak sholat kamu meninggal? Mati kafir kamu. Kan begitu logikanya. Yang ketiga, dhahabat ma fi qalbi an-nur. Orang kalau hati sudah mati, tidak ada lagi hidayah untuknya. Nauzubillah. Subhanallah bihamdi, subhanallah syahada, astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.